Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini diawali dengan menunjukkan adegan pertarungan antara Queen versus Sanji. Queen yang sudah berubah ke mode hybrid menembakkan laser dari cakar mekanik yang ada di ekornya. Serangan itu terlihat cukup kuat karena tidak meluncur sekali saja, melainkan berkali-kali dan juga terus-menerus. Melihat serangan laser yang besar itu, Sanji pun berkata jika Franky akan sangat tertarik dengan teknologi tersebut. Nah, Mimin rasa ini adalah kode keras jika di akhir arc ini Franky akan mendapatkan teknologi baru yang dia dapatkan dari Queen. Dan mungkin saja teknologi itu akan berguna ketika kru topi jerami berhadapan dengan pemerintah dunia yang menggunakan senjata baru mereka, yaitu SSG. Oke, lanjut. Masih di ruangan yang sama, ada Zoro dan para dokter. Di sini Zoro terlihat panik ketika Dokter Sukuming akan menyuntikkan obat rahasia mereka. Tapi ya bukan takut karena efek samping obat itu sih, tapi Zoro terlihat takut pada jarum suntik. Proses penyuntikan itu pun tak berjalan mudah karena perban Zoro yang terlalu tebal. Ya, rasanya momen kebangkitan Zoro sudah tak lama lagi. Mungkin 1 atau 2 chapter ke depan, pendekar pedang kru topi jerami itu sudah bisa beraksi kembali. Dan kira-kira siapa lawan Zoro setelah itu? Mimin pribadi sih berharap Zoro akan duel versus King, agar Marco bisa ikut bergabung dengan divisi medis bersama dengan Chopper dan Dr. Ming. Lanjut, kita beralih ke scene berikutnya. Di sini menunjukkan keadaan Polar Tank yang berada di permukaan Laut Wano. Saat ini mereka sudah berhasil mengeluarkan air yang ada di perut Luffy, tapi Kapten Topi Jerami itu belum sadarkan diri. Mereka pun terlihat bingung sambil berharap Kapten Lau ada bersama mereka agar bisa menangani Luffy dengan baik. Akhirnya ada yang memberi saran untuk segera diberikan obat, tapi ada juga yang menyarankan untuk segera diinfus saja. Ketika kebingungan itu, tiba-tiba Luffy terbatuk-batuk dan kemudian dia bangun. Nah, ketika bangun inilah Luffy meneriakkan sesuatu yang dia butuhkan, yaitu daging. Hai, tampaknya Kapten Luffy ini memang sudah kelaparan dan kehabisan tenaga ketika bertarung dengan Kaido. Dan mungkin dia memang cuma butuh daging saja untuk bisa kembali bertarung. Kejadian ini mengingatkan kami ketika Luffy versus Lucci di Enies Lobby. Saat itu Luffy terlihat lebih baik setelah makan daging, dan mungkin hal itu akan kembali terulang di sini. Lalu selain itu ada hal menarik lain yang dapat kita lihat dari panel bangkitnya Luffy ini, yaitu mengenai kemampuan tubuh karet dari Gomu Gomu no Mi. Jika mengingat pertarungan Luffy versus Kaido sebelumnya, tubuh Luffy sudah terkena pukulan-pukulan yang kuat, bahkan terkena pukulan Hausoku Haki tingkat tinggi. Tapi dengan fakta bahwa Luffy hanya butuh daging, menurut Mimin menunjukkan bahwa organ dalam Luffy baik-baik saja. Dan sepertinya itu adalah salah satu keistimewaan dari buah Gomu Gomu yang membuat organ dalam penggunanya lebih kuat daripada organ dalam manusia biasa, sehingga bisa menahan berbagai macam pukulan, walaupun pukulan itu sudah menggunakan haki, bahkan Hausoku Haki. Mungkin juga itu sih seperti kemampuan skill pasif dari buah Gomu Gomu yang akan aktif ketika menerima serangan. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke adegan pertarungan. Kali ini menunjukkan Franky versus Sasaki. Pertarungan mereka berlangsung di menara bagian kanan. Di sini pertarungan sudah berjalan adil. Franky sudah tak dikeroyok karena para gifter bawahan utama sudah menghajar anak buah Sasaki. Bahkan salah satu gifter kumbang meminta Franky untuk fokus kepada Sasaki saja. Melihat hal itu, Sasaki tampak marah. Walaupun dia tahu bahwa berbaliknya gifters karena kemampuan lawan, dia tetap menganggap para monster jadi-jadian itu telah berkhianat. Selanjutnya Franky berusaha fokus pada Sasaki. Di sini Franky cukup kagum dengan pertahanan dan juga tekad Sasaki. Karena walaupun dirinya sudah memberikan beberapa luka yang fatal, Sasaki masih bisa bertarung. Di sisi lain, Sasaki juga mengakui bahwa Franky memiliki pertahanan dan tekad yang juga kuat. Nah, selanjutnya Sasaki berubah ke mode hybrid.
Dia bertekad ingin segera pergi ke aula utama untuk membereskan para gifters yang membuat onar di sana. Sasaki pun menunjukkan kemampuan pedangnya. Pedang itu memiliki beberapa mata pedang kecil di bagian sisinya. Kemudian mata pedang itu berputar, menghasilkan putaran seperti bor. Sasaki menyebut pedangnya itu dengan nama Karakuri Rasento. Kemudian ternyata pertunjukan kemampuan Sasaki tak hanya sampai di situ saja. Sambil menghadap ke langit, perlahan pelindung lehernya berputar, menghasilkan putaran yang cepat seperti helikopter. Ya, hal ini terlihat aneh sih. Sasaki bisa terbang seperti menggunakan baling-baling helikopter. Hal itu pun membuat Franky terkejut. Nah, sampai di sini Mimin menduga jika kemampuan pedang dan kemampuan pelindung leher Sasaki yang bisa terbang itu bukanlah kemampuan alami dari buah Triceratopsnya, melainkan kemampuan buatan. Ya, kami curiga jika itu adalah perbuatan Queen yang telah memodifikasi senjata dan juga tubuh Sasaki. Tapi ya memang sih Sasaki ini terlihat tak begitu menyukai Queen. Tapi Mimin rasa demi sebuah kekuatan dan kemampuan baru, Sasaki akan mau menerima bantuan Queen. Selanjutnya Sasaki yang terbang menggunakan senjata berputar langsung menyerang para gifters. Serangan itu terlihat kuat dan bisa menjatuhkan beberapa anak buah utama. Kemudian serangan Sasaki mengarah ke Franky. Di sini Franky Shogun berusaha menahannya menggunakan pedang. Ya, setelah selesai menggunakan serangan pertama, Sasaki pun berniat untuk serangan berikutnya. Dia mengambil kuda-kuda untuk menerjang Franky dari depan. Tapi di sini ada adegan kocak, yaitu putaran baling-baling Sasaki terbalik sehingga membuatnya malah mundur ke belakang. Suasana pun jadi hening. Franky bicara dalam hati sambil menduga bahwa Sasaki melakukan sebuah kesalahan. Dan beberapa saat kemudian Sasaki yang malu mencoba mencari alasan. Dia mengatakan jarak lari terkunci. Namun Franky tahu bahwa itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Dia pun meneriaki Sasaki sebagai seorang penipu. Nah, dari kesalahan Sasaki ini, Mimin jadi semakin yakin jika teknik putaran baling-balingnya bukanlah teknik alami, melainkan teknik buatan. Iya, selanjutnya Sasaki meluncur dengan cepat menggunakan serangan yang bernama Tamaceratops. Franky berusaha menahan serangan itu menggunakan General Seed. Namun setelah benturan Sasaki tak berhenti berputar. Akibat putaran itu, launcher yang berada di bahu Franky Shogun pun jadi meledak. Selanjutnya, Franky Shogun berusaha mengunci tubuh Sasaki untuk menghentikan putarannya. Kemudian membantingnya ke tanah menggunakan jurus General Suplex. Nah, ketika membanting Sasaki inilah, Franky melihat luka berbentuk huruf V di perut Sasaki. Dan dia pun menganggap bahwa jika memberi luka di tempat yang sama, maka Sasaki akan berakhir. Franky pun siap untuk melancarkan serangan pedang Victory Flash. Namun Sasaki lebih dulu sadar. Dia segera berputar lagi dan terbang ke atas. Setelah terbang, Sasaki turun dan meneruskan pertempuran dengan adu pedang. Di sini pedang Franky Shogun patah setelah beradu dengan pedang Sasaki yang terus berputar. Franky pun mundur sejenak. Sasaki menyangka lawannya itu berniat untuk melarikan diri. Dia pun mengejar Franky sambil menerjang menggunakan jurus Tamaceratops lagi. Tapi ternyata Sasaki keliru. Franky Shogun tak berniat mundur. Dia hanya sedang mempersiapkan serangan General Cannon. Serangan dari Franky itu pun berhasil menghempaskan tubuh Sasaki ke udara. Serangan itu membuat Sasaki muntah darah. Tapi ternyata tak cukup untuk membuatnya tumbang. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Sasaki melakukan serangan dari udara. Serangan itu sangat kuat, bahkan bisa menembus badan robot Franky Shogun. Wah, beruntung Franky bisa keluar dari sana tepat waktu, sehingga tak mengalami luka akibat serangan dahsyat Sasaki itu. Bahkan dengan timing yang tepat, Franky malah bisa menyerang balik perut Sasaki menggunakan Franky Radical Beam ketika Tobiropo itu baru mendarat. Serangan dari Franky terlihat menembus tubuh Sasaki hingga membuat dino itu muntah darah dan matanya memutih. Entah sih Sasaki ini udah kalah atau belum.
Tapi jika melihat ulti yang masih bisa bertahan setelah tertembus serangan gabungan Homies Big Mom, Mimin rasa Sasaki juga masih bisa bangkit. Tapi ya mungkin sudah tak bisa bertarung dengan baik lagi seperti sebelumnya. Lalu dengan rusaknya Franky Shogun, kemungkinan besar Franky akan memperbaikinya menggunakan teknologi yang ada di Wano. Dan seperti yang Mimin bahas di awal tadi, bahwa Franky mungkin akan mengambil teknologi milik Queen. Oke, kita tinggalkan pertarungan Franky versus Sasaki dan beralih ke atap Onigashima. Nah, di sini juga ada pertarungan yang seru, yaitu Kaido versus Yamato. Bentrokan-bentrokan haki terlihat dari jauh, mengisyaratkan bahwa pertempuran ini berlangsung sengit. Dalam pertempuran ini Kaido memuji kekuatan tempur Yamato, lalu dia menyuruh anaknya itu untuk patuh kepada orang tua. Nah, selanjutnya di sini Kaido menyinggung soal Devil Fruits yang digunakan oleh Yamato. Di video shop yang lalu, informasi yang muncul adalah Kaido tak berniat memberikan buah itu kepada Yamato. Tapi di manga versi bajak laut ini ada informasi yang berbeda. Di sini Kaido berkata bahwa dia sengaja memberikan buah itu kepada Yamato, walaupun dia mencarinya dengan susah payah. Lalu Yamato pun mengatakan bahwa dia tak berniat untuk memakan buah tersebut, tapi karena lapar akhirnya Yamato pun memakannya. Anak Kaido itu pun mengaku terkejut karena setelah makan buah tersebut kemampuan berenangnya jadi hilang. Nah, dalam pertempuran di atap Onigashima ini Yamato sudah berubah ke mode hybridnya. Sekilas perubahan Yamato ini seperti ras kucing, tapi sepertinya bukan tipe Zoan biasa, melainkan mythical Zoan. Hal itu terlihat dari asap yang keluar dari tubuh Yamato, yang sepertinya tak lazim dimiliki oleh bentuk Zoan biasa. Lalu asap yang keluar dari tubuh Yamato mengingatkan Mimin pada Gear 2 Luffy. Ya, walaupun konsep kemampuannya berbeda, Mimin rasa ini semacam kode jika kemampuan Yamato memiliki kemampuan unggul dari Gear 2, yaitu kecepatan. Nah, Mimin rasa dalam pertarungan ini Yamato akan lebih unggul dalam hal kecepatan, tapi dalam hal kekuatan dan damage tentu Kaido lebih unggul. Dan dengan skema seperti itu menurut Mimin akan cocok untuk mengulur waktu hingga Luffy akan datang kembali. Ya, kembali ke cerita, kita sudah sampai di panel akhir chapter ini. Di sini Yamato mengatakan bahwa yang membelenggu dirinya bukan hanya borgol yang ada di tangannya saja, melainkan tanggung jawabnya untuk negeri Wano. Karena dia tak akan bisa menyebut dirinya Oden Kozuki jika tak berjuang untuk negeri Wano. Akhirnya tibalah waktu bagi dirinya untuk bertarung demi negeri ini. Oh iya, di sini Yamato juga mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali berusaha menyerang Kaido, tapi dia selalu gagal. Namun hal itu membuatnya jadi semakin kuat. Nah, Mimin rasa walaupun sering menyerang Kaido, Yamato tak sering menunjukkan kemampuan Zoannya. Hal itu berdasarkan rasa terkejut Sasaki ketika melihat Yamato akan berubah. Jadi logikanya jika Yamato sering menyerang Kaido menggunakan kemampuan Zoannya, maka Sasaki tak akan terkejut ketika melihat Yamato akan berubah di hadapannya. Tapi yang terjadi Sasaki malah terkejut, bahkan sepertinya dia takut. Jadi Mimin rasa Yamato tak sering menunjukkan kemampuan Zoannya. Dan di pertarungan ini Yamato terlihat akan habis-habisan hingga dia menggunakan mode hybrid. Oke, cukup sekian review chapter ini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar pada video ini. Oh iya, minggu depan libur dulu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan dukung serta subscribe channel Atawa Hayatu. Yo!